Hai, selamat datang di Sabar Talks, tempat di mana kisah hidup jadi pelajaran berharga. Kalau kamu suka cerita yang menyentuh hati, klik subscribe sekarang juga ya. Jangan lupa like videonya, dan tulis di komentar kamu nonton dari mana. Siapa tahu, ada teman satu kota di sini. Dan sekarang, mari kita mulai kisah hari ini. Aku tumbuh di rumah yang sederhana, di pinggiran kota kecil yang nyaris tak pernah berubah dari tahun ke tahun. Rumah kontrakan satu lantai itu letaknya di ujung gang buntu, dikelilingi tembok kusam dan suara anak-anak yang ramai hanya di siang hari. Tapi begitu malam datang, semuanya sunyi. Dan aku paling hafal suara itu. Suara sunyi yang membuatku sering bertanya-tanya, di mana ayahku? Sejak aku kecil, ibuku selalu bekerja keras. Pagi-pagi ia sudah keluar rumah dengan motor tuanya, membawa tas besar berisi dagangan, kadang makanan ringan, kadang sabun-sabun eceran. Aku tahu, itu semua untuk memenuhi kebutuhan kami berdua. Tapi ada satu hal yang selalu membuatku bingung, aku tak pernah tahu siapa ayahku. Setiap kali teman-temanku membicarakan ayah mereka, aku hanya bisa diam. Ketika mereka bertanya, aku selalu menjawab seadanya. Ayahku kerja di luar kota. Jawaban itu kutiru dari ibuku, karena memang itu yang selalu ia katakan padaku sejak aku kecil. Tapi semakin aku tumbuh, semakin aku tahu bahwa itu hanya setengah kebenaran, atau mungkin, bukan kebenaran sama sekali. Ibuku bukan tipe orang yang mudah diajak bicara soal masa lalu. Setiap kali aku menyinggung soal ayah, wajahnya langsung berubah. Tidak marah, tidak juga sedih. Tapi lebih kedingin, kosong. Seperti ia sedang berusaha keras mengubur sesuatu. Aku mulai menyadari keanehan sejak umur 11. Waktu itu aku melihat ada bingkai foto yang selalu disembunyikan ibu di laci kamarnya. Suatu malam, saat ibuku sedang tidur, aku diam-diam membukanya. Di dalam bingkai itu, ada foto ibu berdiri berdampingan dengan seorang lelaki. Mereka tampak bahagia. Lelaki itu tinggi, berkacamata, dan memakai kemeja putih dengan senyum lebar. Aku merasa jantungku berdetak lebih cepat dari biasanya. Entah mengapa, aku yakin lelaki itu adalah ayahku. Besok paginya aku mencoba menanyakannya, pura-pura tak tahu. Tapi ibu hanya menjawab pelan. Sudahlah, tidak semua hal perlu kamu tahu sekarang. Lalu beberapa minggu kemudian, ada peristiwa yang membuat hatiku semakin yakin bahwa hidup kami menyimpan rahasia besar. Malam itu hujan deras. Petir menyambar berkali-kali. Dan saat itu pula, seseorang mengetuk pintu rumah kami dengan sangat pelan. Aku hendak membukanya, tapi ibu langsung menarikku ke belakang. Wajahnya pucat. Ia buru-buru menyuruhku masuk ke kamar dan mengunci pintu. Dari celah pintu kamarku, aku mendengar suara seorang pria dewasa. Suaranya berat, lembut, dan akrab. Aku belum pernah melihatnya, tapi entah kenapa suara itu terasa seperti milik seseorang yang seharusnya aku kenal sejak lama. Ikut aku sebentar. Aku kangen. Suara pria itu terdengar lirih, nyaris tenggelam oleh suara hujan. Kau tahu ini tidak mudah, jawab ibuku dengan nada yang seperti menahan tangis. Lalu, suara langkah menjauh. Pintu rumah tertutup kembali, dan ibuku masuk ke kamarku dengan mata merah. Apa dia? Ayah? Tanyaku tanpa ragu. Ibuku terdiam. Lalu ia hanya mengelus kepalaku dan berkata, tidurlah, kamu masih kecil. Tapi malam itu aku tidak tidur. Sejak saat itu, lelaki itu mulai sering datang. Tapi selalu dengan aturan aneh. Hanya malam hari, tidak boleh ada yang tahu. Dan aku dilarang menyebut namanya di depan siapapun. Bahkan saat ia menyapaku, ia seperti orang asing yang hanya menumpang lewat. Kadang ia membawakan makanan, mainan, atau buku. Tapi tidak pernah ada pelukan. Tidak pernah ada ucapan, "Ayah sayang kamu." Yang lebih aneh lagi, setiap kali ia hendak pulang, ia selalu berkata dengan nada gugup, "Jangan cerita ke siapa-siapa, ya. Ini rahasia kita." Rahasia. Kata itu seperti belenggu yang terus membungkamku. Aku belum tahu betul apa yang sedang disembunyikan, tapi satu hal yang pasti, aku bukan anak biasa.
Suatu malam, aku memberanikan diri bertanya langsung pada pria itu. Aku memanggilnya, "Pak." "Bukan, Ayah." "Pak, kenapa aku nggak boleh cerita ke teman-temanku soal Bapak?" Ia tampak kaget. Kemudian ia mengelus rambutku perlahan. Karena, tidak semua orang bisa paham. Kadang, kebenaran justru bikin masalah. Kebenaran bikin masalah. Kata-kata itu melekat di benakku sampai bertahun-tahun kemudian. Dan karena rasa penasaran yang semakin besar, aku mulai memutuskan untuk mencari tahu sendiri. Tanpa sepengetahuan ibu, aku mulai mencatat nomor kendaraan pria itu. Aku menghafal plat nomornya, memperhatikan kemana arah ia pergi setelah meninggalkan rumah kami. Lalu, pada suatu malam, aku nekat mengikutinya. Dari kejauhan, aku melihat ia masuk ke kompleks perumahan elit. Rumah-rumah besar, halaman luas, dan lampu-lampu taman yang mewah. Aku menunggu di luar pagar, bersembunyi di balik pohon. Lalu, yang kulihat selanjutnya membuat jantungku nyaris berhenti. Seorang perempuan parubaya membuka pintu, menyambut pria itu dengan senyuman hangat. Lalu dua anak laki-laki keluar dari dalam rumah, langsung memeluknya sambil memanggil, "Ayah." Aku hanya bisa berdiri diam, menahan napas. Dadaku sesak. Seketika aku tahu siapa aku sebenarnya di mata pria itu. Aku bukan anaknya. Aku adalah rahasia. Langkah kakiku terasa beku, seolah dunia menertawakan keinginanku untuk tahu kebenaran. Aku segera mundur perlahan dari balik pohon, menunduk dalam gelap, lalu lari sekuat tenaga tanpa tujuan. Angin malam mencambuk wajahku, dan hujan yang mulai turun menambah dingin di dada. Tapi air mata di pipiku jauh lebih dingin. Sesampainya di rumah, ibu belum tidur. Ia menungguku di ruang tamu dengan wajah panik. Tapi begitu melihatku, paniknya berubah menjadi marah. "Dari mana saja kamu? Kenapa kamu keluar malam-malam begini?" Aku hanya berdiri mematung. Tubuhku basah kuyup, tapi bukan air hujan yang membuatku menggigil. "Aku tahu sekarang," kataku lirih. Suaraku bergetar. "Dia punya keluarga lain, kan, Bu? Anak-anak yang lain. Rumah yang lain." Ibuku membeku. Matanya membelalak. Dan dalam sepersekian detik, seluruh wajahnya seperti kehilangan darah. "Kamu ngintip?" bisiknya pelan. Bukan dengan nada marah, tapi lebih ketakut. "Sangat takut." "Kenapa, Bu? Kenapa aku harus jadi rahasia? Kenapa aku yang harus diam, seolah aku ini aib?" Ibu terdiam. Ia menunduk. Tangannya gemetar saat mencoba meraihku. Tapi aku mundur. "Jawab, Bu." Pekiku. Untuk pertama kalinya membentak ibu yang selama ini ku sayang sepenuh hati. Tapi malam itu, aku dipenuhi luka yang tak bisa kutahan. Ia terjatuh terduduk di lantai. Mulutnya terbuka, tapi suara tak kunjung keluar. Lalu, dengan suara yang sangat lirih, seperti desahan, ia berkata, "Maafkan Ibu. Ibu juga. Ibu juga nggak punya pilihan." Aku ingin membenci jawaban itu. Tapi lebih dari itu, aku ingin tahu segalanya. Aku ingin memaksa ibu bicara. Tapi malam itu, kami hanya menangis masing-masing, dalam sunyi yang begitu sesak. Hari-hari berikutnya, aku menjadi pendiam. Aku tetap sekolah, tetap membantu ibu berjualan, tapi aku sudah tak percaya pada senyumnya. Pria itu masih sesekali datang, tetap dengan pola yang sama. Malam hari, hanya sebentar, dan selalu mengucapkan kata yang sama sebelum pulang. "Jaga diri baik-baik. Dan jangan lupa, ini rahasia kita." Kini aku tahu kenapa. Ia takut. Bukan takut padaku atau pada ibuku, tapi takut pada keluarganya yang asli. Ia takut kehormatannya runtuh, takut namanya rusak, takut kekacauan muncul kalau aku, anak dari sisi gelap hidupnya, tiba-tiba muncul ke permukaan. Yang menyakitkan, aku bahkan tidak pernah tahu namanya lengkap. Di sekolah, aku hanya memakai nama ibu. Sementara teman-temanku punya nama belakang yang jelas, silsilah yang terang, dan kebanggaan saat mereka menyebut, "Ayahku kerja di sana," atau "Ayahku pernah begini dulu." Aku
Aku hanya anak yang harus diam. Anak yang tidak boleh eksis. Puncaknya terjadi saat aku kelas 2 SMP. Waktu itu sekolahku mengadakan acara pentas seni. Semua orang tua diundang. Teman-temanku bahagia karena akan tampil di depan ayah dan ibu mereka. Aku pun ikut tampil. Menyanyi. Kupikir, untuk sekali saja mungkin dia mau datang. Mungkin ia bisa berdiri di kerumunan, melihat anaknya bernyanyi. Mungkin ia akan merasa bangga. Aku mengatakannya ke ibu dengan hati-hati. Ibu diam lama, lalu menjawab. Ibu akan coba bilang ke dia. Hari H pun tiba. Aku berdiri di atas panggung. Mataku menatap ke barisan kursi tamu. Ibu datang, duduk di baris belakang, melambaikan tangan dengan senyum hangat. Tapi kursi di sampingnya kosong. Tetap kosong. Hingga pertunjukan selesai. Malamnya, aku sudah tak bisa menahan diri lagi. Aku duduk di dapur, menatap ibu yang sedang mencuci piring. Dia nggak mau datang, ya? Ibu terdiam. Air cucian mengalir. Bunyinya seperti menghantam dadaku. Dia nggak mau orang tahu aku anaknya, kan? Tanyaku lagi. Ibu berhenti, lalu berkata pelan. Dia takut istri dan anak-anaknya tahu. Dia pikir kamu belum siap. Aku belum siap? Atau dia yang belum siap ngakuin aku? Kalimat itu membuat ibu membeku. Ia menunduk dalam-dalam, menahan tangis. Tapi aku sudah tak tahan. Aku berdiri, berjalan ke kamarku, lalu mengunci diri semalaman. Di balik pintu itu, aku menulis sebuah surat. Untuk pria yang katanya ayahku. Surat itu tidak kukirimkan. Tapi tiap malam, aku menulis lagi dan lagi. Dalam surat itu aku berkata, terima kasih sudah memberiku hidup. Tapi hidup macam apa ini? Terima kasih sudah menyuruhku diam. Tapi aku tidak akan diam terus. Aku bukan bayanganmu. Aku bukan rahasiamu. Aku anakmu. Tapi kamu memilih untuk tidak menjadi ayahku. Usiaku bertambah. Dan begitu pula dengan kebencian yang kubawa. Bukan hanya pada dia, tapi pada semua yang mendiamkan kebenaran. Aku menjadi murid yang keras kepala, sering menyendiri, dan selalu merasa marah tanpa alasan. Banyak guru mengira aku punya masalah mental. Tapi mereka tidak tahu betapa rasanya menjadi seseorang yang tidak diinginkan oleh separuh darahmu sendiri. Lalu, suatu malam, aku mendengar suara motor berhenti di depan rumah. Aku tahu itu dia. Aku mengintip dari balik jendela. Pria itu turun dari motor, membawa sesuatu. Tapi kali ini, ia tidak datang sendiri. Ada seseorang di belakangnya. Seorang perempuan. Bukan istrinya, bukan juga siapa-siapa yang pernah kulihat sebelumnya. Mereka masuk ke rumah. Ibu menyuruhku ke kamar. Tapi aku menolak. Aku duduk di ruang tamu, memandangi pria itu tanpa senyum. Siapa dia? Tanyaku tajam, menunjuk perempuan itu. Pria itu menatapku lama. Lalu perempuan itu yang menjawab. Aku adik kandungnya. Aku terdiam. Lalu perempuan itu melanjutkan. Kami mau bicara baik-baik. Keluarga kami sudah tahu tentang kamu. Tapi, kamu harus ngerti. Ini semua rumit. Aku menatap pria itu. Kamu tahu apa yang rumit? Menjadi anak yang gak pernah disebut namanya. Itu lebih rumit. Ia tampak terkejut. Mungkin karena untuk pertama kalinya aku bicara padanya tanpa rasa hormat. Perempuan itu melanjutkan. Kami gak datang buat nyakitin kamu. Tapi ayahmu, dia juga manusia. Dia takut. Dia gak mau kamu dibenci sama saudara-saudaramu yang lain. Aku tertawa kecil, tapi getir. Jadi solusi kalian adalah menyembunyikan aku? Menjadikan aku bayangan? Tak ada yang menjawab. Akhirnya, pria itu berdiri. Ia membuka mulutnya, dan berkata, maaf, tapi sampai saat ini, aku belum siap mengakui semuanya ke keluarga besarku. Aku butuh waktu. Aku mengangguk pelan, lalu menjawab, sayangnya, waktu yang kamu minta itu mencuri seluruh masa kecilku. Setelah malam itu, pria itu tak pernah datang lagi. Ibu jarang menyebut namanya. Tapi aku tahu,
Hatinya masih menggantung di sana. Di cinta yang tak pernah dipertanggungjawabkan. Sementara aku mulai memikirkan jalan hidup sendiri. Aku mulai bekerja sampingan. Les privat anak-anak. Menjual kerajinan tangan. Apa saja. Asal aku bisa menabung untuk keluar dari rumah ini. Keluar dari kehidupan yang selalu memaksaku diam. Dan dalam setiap uang yang kutabung, ada satu tujuan yang kubisikkan dalam hati. Aku akan hidup tanpa perlu disebut anak siapa-siapa. Aku akan punya nama sendiri. Bukan dari ayah yang tak mengakuiku. Tapi hidup tidak sesederhana itu. Karena ternyata, ada lebih banyak rahasia yang belum dikatakan ibuku. Dan rahasia itu menunggu untuk meledak. Hari itu aku pulang lebih cepat dari biasanya. Hujan turun deras dan petir menyambar beberapa kali, menggelegar seperti mengiringi suasana hatiku yang masih panas dengan luka masa lalu. Aku membuka pintu rumah perlahan, menaruh payung, dan berjalan ke arah dapur. Tapi langkahku terhenti. Aku mendengar suara ibu. Ia sedang berbicara dengan seseorang di telepon. Suaranya gemetar, nyaris seperti berbisik. Dia sudah tahu semuanya. Aku nggak bisa lagi bohong. Aku merapat ke dinding. Napasku tercekat. Kalau kamu memang nggak mau akui dia, jangan datang-datang lagi. Dia bukan anak kecil lagi. Dia bisa lihat kamu cuma datang pas enak. Dan aku capek nutup-nutupin semuanya. Lalu terdengar suara isakan. Tangis yang tak asing. Tangis yang pernah kudengar waktu aku kecil. Setiap malam saat dia pikir aku sudah tidur. Aku juga salah. Aku kira aku cukup kuat jadi perempuan yang cuma dikunjungi diam-diam. Tapi ternyata, aku juga cuma jadi pelarian. Hatiku berdentum. Untuk pertama kalinya, aku merasa takut bukan karena disakiti, tapi karena tahu, semua luka yang kutanggung ternyata ibuku juga menanggungnya diam-diam. Aku masuk ke dapur. Ibu kaget melihatku. Ia buru-buru menutup teleponnya dan mengusap matanya. Kamu pulang cepat. Ibu kenapa? Tanyaku pelan. Ia menggeleng. Tapi aku tak percaya lagi pada gelengan kosong. Aku duduk di kursi dapur. Lalu berkata, aku udah cukup besar, Bu. Aku udah tahu sebagian. Tapi aku tahu, masih ada yang ibu sembunyikan. Ia menunduk. Tangannya saling menggenggam seperti sedang menahan sesuatu yang besar sekali. Aku perlu tahu semuanya. Lanjutku. Aku harus tahu. Ibu menatapku lama. Lalu ia mengangguk pelan, berdiri, dan mengambil sesuatu dari lemari atas. Sebuah kotak kayu kecil yang sudah berdebu. Ia meletakkannya di meja, membukanya perlahan. Isinya, surat-surat, beberapa foto, dan sebuah buku nikah lusuh berwarna coklat. Tapi yang mengejutkan, buku itu tidak bersampul resmi. Ini pernikahan agama, kata ibu lirih. Aku dinikahi secara siri, di luar catatan negara. Aku menahan napas. Waktu itu aku bodoh. Aku percaya dia akan menceraikan istrinya suatu hari nanti. Aku percaya dia akan pilih aku. Tapi nyatanya, aku hanya jadi tempat ia datang saat lelah dengan rumah besarnya. Aku meraih foto-foto di dalam kotak. Di sana ada ibu muda yang tersenyum bahagia di samping pria yang kini kuingat betul. Ia terlihat muda, tampan, dan manipulatif. Apa ibu tahu dia nggak akan pernah ninggalin keluarganya? Tanyaku tanpa menatapnya. Ibu terdiam. Tahu. Tapi aku pura-pura nggak tahu. Kalimat itu menghantam dadaku. Sakitnya tidak terlukiskan. Bukan hanya karena aku anak dari hubungan gelap, tapi karena ibuku tahu itu, dan tetap memilih bertahan. Lalu kenapa ibu tetap jalanin semua ini? Kenapa ibu biarin aku lahir dalam sembunyi-sembunyi begini? Air mata ibu jatuh. Karena aku cinta dia. Karena aku pikir, kamu bisa jadi alasan dia berubah. Aku memukul meja. Suaranya menggema. Aku bukan alat, Bu. Aku bukan alat untuk mengubah orang. Tangis ibu pecah. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Dan di tengah tangisnya, ia berkata, tapi kamu satu-satunya hal baik dari hubungan ini. Aku tak tahu harus membalas apa.
Aku berjalan masuk ke kamar, menutup pintu, dan duduk di lantai. Aku ingin marah, ingin lari, tapi bagian lain dalam diriku justru lebih hancur. Karena aku tahu, ibuku pun sama rapuhnya. Malam itu aku tak bisa tidur. Pikiranku dipenuhi gambaran masa kecil, dari tatapan kosong ibu, sampai lelaki yang datang dan pergi tanpa jejak. Lalu tiba-tiba aku teringat satu hal. Aku belum pernah tahu siapa keluarga asli ayah. Nama lengkapnya pun tidak. Tapi di salah satu surat dalam kotak itu, mungkin ada petunjuk. Keesokan paginya, saat ibu pergi ke pasar, aku membuka kembali kotak itu. Di antara surat-surat yang ada satu kertas lama yang tampaknya salinan fotokopi dokumen. Di situ tertulis nama lengkap pria itu, Irwan Sulaiman. Aku mencatat namanya. Lalu pergi ke warnet terdekat. Aku mencari nama itu di mesin pencari. Dan ternyata, nama itu bukan nama biasa. Ia seorang dosen senior di universitas ternama. Aktif di kegiatan sosial. Dikenal sebagai tokoh masyarakat yang bijaksana. Beberapa artikel di media lokal menyebutnya sebagai pria keluarga yang inspiratif. Darahku mendidih. Inspiratif? Pria keluarga? Lalu siapa aku? Hasil dari kebohongannya? Aku membaca komentar di artikel. Banyak orang memujinya. Ada satu kalimat yang membuat mataku basah. Pak Irwan adalah ayah dan suami yang sempurna. Saya kagum pada dedikasinya. Aku menutup layar. Napasku sesak. Lalu aku tahu, aku harus membuat keputusan besar. Aku harus pergi. Bukan kabur. Tapi meninggalkan masa lalu ini untuk memulai sesuatu yang baru. Sore itu, aku pulang ke rumah. Ibu belum kembali. Aku masuk ke kamar, membuka koper kecil, dan mulai mengemas pakaian. Aku ambil uang hasil kerja part-time-ku selama 2 tahun terakhir. Cukup untuk biaya hidup sebulan ke depan. Aku menulis surat. Isinya singkat. Ibu, maaf aku pergi tanpa pamit. Aku perlu hidup bukan sebagai rahasia. Aku perlu tahu siapa aku di luar bayang-bayang pria itu. Tapi aku nggak akan bawa benci. Karena aku tahu, ibu juga terluka. Jaga diri baik-baik. Suatu saat, kita akan bertemu lagi, sebagai dua perempuan yang tidak lagi hidup dalam sembunyi. Ku peluk surat itu sebentar. Lalu ku tinggalkan di atas meja makan. Langkah kakiku ringan. Tapi hatiku berat. Aku meninggalkan rumah masa kecilku, rumah yang penuh rahasia, air mata, dan luka. Tapi juga rumah yang membesarkanku. Aku naik bus keluar kota. Tujuanku sederhana, mencari hidup yang bukan warisan dari kesalahan orang lain. Dan saat bus melaju keluar dari kota kecil itu, aku melihat bayangan diriku di jendela. Tapi kali ini, aku bukan bayangan siapa-siapa. Aku mulai jadi diriku sendiri. Tapi hidup memang tak pernah membiarkan luka tertinggal terlalu jauh. 3 bulan kemudian, saat aku sudah bekerja di sebuah toko buku kecil dan menyewa kamar kos sederhana, aku mendapat pesan dari nomor tak dikenal. Ibumu masuk rumah sakit. Pak, tolong pulang. Tanganku gemetar. Dadaku berdebar. Dunia seketika menjadi kabur. Aku langsung berkemas, naik bus malam, dan kembali ke kota kelahiranku. Sesampainya di rumah sakit, aku melihat ibu terbaring lemah, dengan selang infus dan wajah yang pucat. Seorang tetangga yang membawanya ke rumah sakit berkata, dia pingsan di pasar. Untung cepat ditolong. Aku menggenggam tangan ibu. Hangat, tapi lemah. Bibirnya bergerak pelan. Kamu pulang. Aku mengangguk sambil menangis. Ibu, kenapa nggak jaga diri? Ia menggeleng. Ibu senang, kamu hidup, jadi diri sendiri. Lalu ia tertidur lagi. Perawat datang memeriksa. Dokter berkata ibu kelelahan berat, anemia parah, dan mungkin menyimpan tekanan batin yang lama. Aku duduk semalaman di samping ranjangnya. Dan saat fajar mulai muncul, aku sadar, hidupku sudah berubah. Tapi satu hal belum berubah. Aku belum memaafkan ayahku. Dan saat itu aku tahu, waktunya akan datang. Karena ada luka yang tak bisa sembuh hanya dengan pergi. Luka itu harus dituntaskan.
Dan aku siap untuk menuntaskannya. Bukan dengan amarah, bukan dengan balas dendam, tapi dengan kebenaran yang selama ini dikubur terlalu dalam. Aku akan menyambangi masa lalu itu, menatap wajah lelaki yang tak pernah mengakui keberadaanku, dan menunjukkan padanya bahwa aku tetap tumbuh. Tanpa pengakuannya, tanpa namanya, tanpa satupun perlindungan darinya. Pagi itu aku berjalan keluar dari rumah sakit. Udara pagi masih dingin. Matahari belum sepenuhnya muncul. Tapi langkahku mantap. Aku tidak tahu bagaimana akhir dari ini semua. Tapi aku tahu harus mulai dari mana. Kota ini kecil. Semua orang saling mengenal. Tidak sulit menemukan alamat rumah pria itu, Irwan Sulaiman, karena namanya tertulis jelas di artikel-artikel lokal yang sempat kutemukan di warnet 3 bulan lalu. Ia tinggal di kawasan elit kota. Perumahan berpagar tinggi dan satpam berjaga 24 jam. Aku berdiri di depan pintu gerbang itu pagi itu. Mengenakan jaket sederhana dan tas selempang kecil. Penjaga menatapku dari pos. Heran. Mungkin ia tidak terbiasa melihat orang sepertiku berdiri di depan rumah sebesar itu. Ada perlu dengan siapa? Tanyanya kaku. Saya ingin bertemu Pak Irwan. Katakan saja putrinya ingin bicara. Penjaga tampak ragu. Tapi mungkin karena kesungguhanku, ia akhirnya menghubungi ke dalam. 5 menit kemudian, pintu gerbang terbuka. Aku masuk, dan melihat langsung rumah 2 lantai yang megah itu. Halaman tertata rapi, taman kecil dengan bunga warna-warni. Tapi tidak ada kehangatan, tidak ada kenangan. Pintu depan dibuka oleh seorang perempuan, istri sahnya. Wajahnya tampak tegas. Matanya menyipit saat menatapku. Ia tahu, aku bisa melihatnya dari tatapan matanya. Kamu yang selama ini. Aku tidak menjawab, hanya mengangguk. Tak lama kemudian, pria itu muncul dari balik pintu. Masih dengan wajah tenang yang sama seperti dulu. Tapi kali ini, aku bisa melihat keretakan kecil di balik matanya. Ia tidak menyangka aku akan muncul seberani ini. Kamu kenapa kesini? Tanyanya perlahan. Aku menatapnya. Mataku tajam. Ibu di rumah sakit. Tapi aku datang bukan hanya karena itu. Aku datang untuk satu hal. Aku ingin kamu dengar langsung dari mulutku. Ia tampak gugup. Istrinya menatapnya dengan curiga. Kita bicara di luar. Katanya cepat. Kami berjalan ke sisi samping rumah. Di dekat gazebo taman kecil. Tempat yang seharusnya jadi damai. Tapi bagiku terasa seperti ruang interogasi. Aku nggak datang buat minta pengakuan, kataku mengawali. Aku nggak butuh itu lagi. Tapi aku datang untuk memberitahu satu hal. Ia terdiam. Wajahnya tegang. Aku akan hidup sebagai diriku sendiri. Bukan sebagai anak dari laki-laki pengecut yang memilih bersembunyi. Wajahnya pucat. Napasnya tak teratur. Dulu aku butuhmu. Aku butuh sosok ayah. Tapi sekarang, aku hanya ingin kau tahu bahwa anak yang kamu sembunyikan selama ini, tetap tumbuh, tetap kuat, dan tetap hidup. Bahkan ketika kamu buang dia seperti aib. Ia menunduk. Lama. Lalu berkata pelan. Kamu nggak tahu betapa rumitnya semua ini. Aku tertawa. Pendek dan getir. Yang rumit itu kamu yang buat. Bukan aku. Aku cuma anak. Tapi kamu memilih jalan ini, dan membiarkan aku dan ibu hidup dalam bayang-bayang keputusanmu. Waktu itu, aku takut. Aku lemah. Aku nggak mau menghancurkan keluarga yang sudah kubangun sejak awal. Aku menatapnya tajam. Kamu tidak menghancurkan keluargamu. Kamu hanya memilih untuk tidak bertanggung jawab atas keluarga yang lain. Ia membuka mulut, hendak menjawab. Tapi aku sudah bangkit berdiri. Sudah cukup. Aku tidak datang untuk debat. Aku cuma ingin kamu tahu, mulai sekarang, aku bukan rahasiamu lagi. Aku tidak akan lagi hidup untuk melindungi reputasimu. Dan kalau satu saat nanti kamu mendengar namaku disebut di tempat umum, kamu bisa bangga atau malu. Tapi satu hal pasti, kamu akan tahu, aku bukan bayangan. Aku berjalan pergi meninggalkannya. Tak sekalipun aku menoleh ke belakang.
Hari-hari setelah pertemuan itu berjalan berat, tapi penuh cahaya. Ibu perlahan pulih di rumah sakit. Ia tidak banyak bertanya, hanya memelukku lama saat tahu aku kembali. "Apa kamu ketemu dia?" tanyanya suatu malam. Aku mengangguk. "Sudah." Dan aku rasa, itu terakhir kali aku melihatnya. Ibu menangis. Tapi kali ini, tangisnya seperti air yang membersihkan luka lama. Ia tidak lagi menyimpan beban. Tidak lagi menyimpan rahasia. Kami duduk bersama malam itu, berbicara seperti dua sahabat yang akhirnya saling membuka lembar demi lembar luka. Dan saat aku bilang padanya bahwa aku ingin kembali merantau, ia tidak melarang. Ia hanya memelukku dan berkata, "Jangan hidup dalam diam lagi." Aku kembali ke kota tempatku sempat bekerja dulu. Tapi kali ini, aku tidak hanya bekerja di toko buku. Aku diterima kuliah malam di Universitas Negeri, jurusan sastra. Aku menulis. Aku menuangkan luka menjadi cerita. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku dipanggil ke depan kelas karena tulisanku dibaca dosen dengan bangga. "Siapa yang nulis esai tentang identitas ini?" tanya dosen itu. Aku angkat tangan. Seluruh kelas menoleh padaku. Dosen itu tersenyum. "Kamu punya suara yang kuat. Lanjutkan. Jangan pernah berhenti menulis." Dan saat aku berjalan keluar kelas hari itu, aku menangis pelan. Bukan karena sedih, tapi karena akhirnya aku dikenal. Bukan karena ayahku. Bukan karena latar belakangku. Tapi karena aku. Diriku sendiri. Tapi hidup bukan cerita yang tuntas dalam satu babak. 2 bulan kemudian, aku mendapat kabar. Pria itu terkena stroke ringan. Lumpuh separuh badan. Istrinya meminta orang-orang dekatnya menjauh, termasuk aku. Tapi kabar tetap datang melalui jalur-jalur diam. Dan entah mengapa, aku tidak merasa puas. Aku tidak merasa lega karena ia jatuh. Justru ada bagian dalam diriku yang terluka lagi. Bukan karena kasihan, tapi karena aku sadar, semua yang pernah kusimpan, semua luka itu, tidak pernah benar-benar pergi. Aku berjalan ke cermin malam itu, menatap bayangan diriku sendiri. Dan untuk pertama kalinya, aku mengucapkan dengan lantang, "Aku bukan rahasia siapapun. Aku adalah aku." Dan itu cukup. Untuk malam itu, dan untuk selamanya. Tapi rupanya, selamanya tak pernah benar-benar selama itu. Karena hidup selalu punya cara lain untuk menguji janji yang kita ucapkan dalam hati. 3 bulan setelah hari itu, aku menerima telepon dari nomor rumah sakit yang pernah merawat ibu. "Ibu Anda dirawat lagi. Kondisinya menurun drastis." Waktu seakan berhenti. Tanganku gemetar saat meletakkan ponsel. Aku tahu tubuhku berdiri, melangkah, mencari tiket pulang, tapi rasanya seperti mimpi. Semua kabur. Kecuali satu hal, aku harus kembali. Sekarang juga. Perjalanan kembali ke kota kecil itu adalah perjalanan yang penuh perasaan campur aduk. Setiap bangku kosong di bus seperti menyisakan ruang untuk semua kenangan yang pernah kutinggalkan. Rumah itu, dapur kecil itu, tempat aku dan ibu pernah menangis dan bertahan bersama. Saat aku sampai di rumah sakit, ibu sudah tak sadarkan diri. Matanya terpejam. Selang-selang menempel di tubuhnya. Mesin-mesin berbunyi pelan namun terus-menerus. Seolah berbisik bahwa waktu kami tak akan lama lagi. Aku menggenggam tangannya. Hangatnya sudah tak sekuat dulu. Tapi kurasakan jemarinya sedikit merespons. Aku berbisik, pelan sekali. "Ibu, aku di sini. Anakmu, yang dulu kamu sembunyikan, tapi kamu besarkan dengan cinta yang tak pernah kecil." Aku menangis. Tapi kali ini tangisku bukan karena marah. Bukan karena kecewa. Tangisku adalah perpisahan yang tak bisa dihindari, tapi harus dijalani. Dokter masuk. Memeriksa. Ia menatapku dengan mata penuh empati. "Kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Kami sarankan, kalau ada yang ingin disampaikan, sampaikan sekarang." Aku mengangguk. Duduk lebih dekat. "Ibu," kataku lagi, "aku sudah maafkan semuanya. Aku nggak marah lagi. Aku nggak ingin jadi bayangan siapapun.
Dan ibu sudah bantu aku jadi terang. Meski ibu dulu memilih diam, aku tahu ibu selalu melindungi aku dengan caranya. Tiba-tiba, pelan sekali mata ibu bergerak. Ia membuka kelopaknya setipis garis. Bibirnya pun bergerak, tanpa suara. Aku mendekat. Ia berbisik nyaris tak terdengar. Kamu cahaya ibu. Air mataku pecah. Dan tak lama setelah itu, mesin di samping ranjang berbunyi panjang. Garis lurus menyala di layar. Ibu pergi. Dengan tenang. Dengan damai. Di saat aku ada di sampingnya. Di saat tak ada lagi rahasia di antara kami. Hari pemakaman ibu adalah hari paling sunyi dalam hidupku. Tak ada keluarga besar. Tak ada pelayat berduyun-duyun. Hanya beberapa tetangga. Dan aku. Di tengah tanah merah yang masih basah, aku berdiri sendiri, menggenggam bunga putih yang kupetik sendiri dari halaman rumah. Tapi aku tak merasa sendiri. Aku berdiri tegak, karena aku tahu, setiap luka yang pernah kutanggung, setiap air mata yang ibu sembunyikan, telah membentukku menjadi seseorang yang jauh lebih kuat dari yang mereka kira. Aku menabur bunga pelan. Terima kasih, Bu, karena sudah bertahan. Karena sudah menyayangiku dengan seluruh yang ibu punya. Sekarang giliran aku. Saat aku hendak pergi, seorang pria berdiri jauh di tepi pemakaman. Mengenakan topi, kemeja panjang, dan tongkat di tangan kanannya. Lututnya sedikit gemetar. Itu dia, Irwan Sulaiman. Ia tidak datang mendekat. Hanya berdiri, memandangi pusara dari jauh. Wajahnya, entah menyesal, entah malu, tapi aku tidak butuh lagi penjelasan. Aku tidak perlu lagi pengakuan. Aku menatapnya dari kejauhan. Lama, lalu mengangguk pelan. Satu anggukan. Sebagai tanda bahwa aku sudah selesai menggantungkan apapun padanya. Bahwa aku memaafkan, tanpa harus berdamai. Ia menjawab dengan satu anggukan juga. Dan kemudian, ia pergi. Langkahnya lambat. Seperti seseorang yang membawa beban seumur hidup. Dan aku melangkah ke arah sebaliknya. Menuju kehidupan yang tak lagi berakar dari bayang-bayang masa lalu. 3 tahun berlalu. Aku menyelesaikan kuliahku, dan menulis sebuah buku. Buku itu berisi cerita-cerita pendek. Tapi semuanya berakar dari satu kisah yang nyata. Tentang seorang anak perempuan yang tumbuh dalam diam, namun akhirnya bersuara. Bukuku menjadi perbincangan kecil di komunitas sastra. Beberapa pembaca mengirim pesan, mengatakan mereka merasa terwakili. Bahwa kisah itu membuat mereka berani melihat hidup mereka sendiri. Salah satu pesan datang dari seorang perempuan muda. Terima kasih sudah menulis ini. Saya anak dari hubungan yang disembunyikan juga. Tapi setelah membaca buku kamu, saya berhenti merasa seperti aib. Aku menangis saat membaca itu. Karena akhirnya, aku tahu perjalananku bukan hanya untuk diriku sendiri, tapi untuk semua orang yang pernah merasa tidak diakui. Yang tumbuh tanpa nama, tanpa tempat, tanpa suara. Suatu hari, aku kembali mengunjungi makam ibu. Membawa bukuku. Meletakkannya di atas pusara. Ibu, ini untuk ibu. Karena semua kata dalam buku ini lahir dari air mata yang pernah ibu tahan. Angin bertiup pelan. Daun-daun berguguran. Seperti menyapaku lembut. Aku berdiri tegak. Sekarang, aku tak lagi merasa kecil. Tak lagi merasa sembunyi. Karena aku tahu siapa diriku. Aku bukan anak dari ayah yang menyangkalku. Aku adalah anak dari perempuan yang bertahan dalam gelap. Tapi tetap menyalakan cahaya. Dan sekarang, cahaya itu hidup dalam diriku.